Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Regina Prayoga dari jurusan Informatika akan membahas proteksi keamanan sistem operasi. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, atau perangkat lunak seperti program, proses, berkas, basis data. Di beberapa sistem, proteksi dilakukan oleh sebuah program yang bernama reference monitor. Mengapa harus ada sistem proteksi? Implementasi pengamanan sangat penting untuk menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Apa saja yang perlu diproteksi? 1. Ada objek perangkat keras, yaitu pemproses, segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan lainnya. 2. Objek perangkat lunak, ada proses, file, basis data, dan semapur. Keamanan, penggunaan sistem komputer sudah tentu memiliki data-data dan informasi yang berharga baginya. Melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut keamanan atau security. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan. Aspek-aspek ini berhubungan terutama dengan hilangnya data-data. Sistem komputer dan data-data di dalamnya terancam dari aspek ancaman atau threats, aspek penyusup atau intruders, dan aspek musibah. Dari aspek ancaman, secara umum, sistem komputer menghadapi ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubahan data-data oleh orang yang tidak berhak, juga pelumpuhan sistem dengan adanya denial of service. Tidak hanya disusupi oleh manusia, sistem operasi juga menghadapi ancaman keamanan dari program-program penyusup yang disebut malicious program atau malware. Malware adalah program penyusup ke dalam sistem operasi dan memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti mengambil data-data pribadi, mengambil alih komputer, dan seringkali bertujuan merusak. Yang termasuk kategori malware adalah virus, keylogger, worm, trojan, dan spyware. Terdapat 4 macam kejahatan komputer, yaitu pencurian waktu komputer. Ini meliputi waktu yang diperlukan memperbaiki sistem komputer setelah terkena virus, pencurian data, manipulasi program komputer, dan pencurian software maupun pengkopian software. Kehilangan data disebabkan oleh bencana gempa bumi, kebakaran, banjir, atau kerusuhan, dan kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak seperti ketidakberfungsian memproses, disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan program. Keandalan perangkat keras dapat dilakukan dengan pencegahan dan perawatan rutin. Keandalan perangkat lunak dilakukan dengan testing dan debugging. Terus kesalahan manusia, kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan disk atau tape. Penyusup terdiri dari penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tak diotorisasi, sedangkan penyusup aktif yaitu mengubah data yang tak diotorisasi. Kategori penyusupan ada pada sistem time sharing, kerja pemakai dapat diamati orang sekelilingnya. Bila dengan lirikan mata itu dapat mengetahui apa yang diketik pengisian password, maka pemakaian non-teknis dapat mengakses fasilitas yang bukan haknya. Penyadapan oleh orang dalam atau usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer atau bisnis. Ancaman-ancaman keamanan. 1. Kerahasiaan atau secrecy. Keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan dimodifikasi, tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. 2. Integritas atau integrity. Keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi.
Ketiga, ada ketersediaan atau availability, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak. Ancaman terhadap sistem komputer. 1. Interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. 2. Intersepsi. Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Interupsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. 3. Modifikasi atau modification. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Fabrikasi atau fabrication. Pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem fabrikasi, merupakan ancaman terhadap integritas. Autentifikasi pemakai. Sesuatu yang diketahui pemakai, contohnya password, kombinasi kunci, nama kecil. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misal badge, kartu identitas, kunci. Sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, dan tanda tangan. Contoh autentikasi 1. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain ada salting, 2 one-time password, 3 mengajukan 1 daftar pertanyaan dan jawaban. Kemudian ada contoh autentikasi 2. Autentikasi 2 menggunakan objek fisik, magnetic cards, magnetic strip cards, chip cards, store value cards, smart cards. Dan ada tipe program jahat, yaitu bakteria, logic bomb, trapdoor, trojan horse, virus, worm. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.